Waktu itu masih saya katakan lulus SMA ya, lulus SMA, kemudian saya sempat bekerja. Saya menganggap dia masih muda, masih ada kesempatan karena tidak diikat oleh usia nikah. Jadi umur sekitar waktu itu 23 saya berangkat. Jadi 99 pecahnya konflik Ambon dan Poso itu menyebabkan tertarik. Itu ada apa di sana, maka ingin sekali pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi di daerah konflik. Para tokoh-tokoh yang membawa saya ke Filipina Selatan menghendaki agar saya itu lebih banyak belajar, banyak pengalaman terjun di Filipina Selatan yang memiliki front pembebasan Islam Huruf. Kemudian ada proses peperangan konvensional ya sekitar 6 bulan kurang lebih. Kemudian kita berubah dari konvensional war atau perang secara konvensional menjadi perang gerilya di hutan. Itu yang saya alami sampai saya turun dari hutan dan kembali ke tanah air. Ketika sejak awal kita bergabung dengan Filipina Selatan, MILF Filipina Selatan itu, saya menganggap mungkin perjuangan. Kenapa? Karena waktu itu belum ada cap terorisme. Saya ditahan dalam proses hukum 2003 itu 2 tahun di kepolisian Polda Jawa Tengah, kemudian 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Semarang, 1 tahun menjalani di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, kemudian saya mendapatkan pembebasan bersyarat. Pertama-tama kita kembali ke keluarga, kemudian karena waktu itu belum nikah, kita melangsungkan proses pernikahan. Jadi mau tidak mau kita harus mengenal mertua, keluarga mertua, dan terutama termasuk proses pelaksanaan dan tempat tinggal di mana kita akan hidup dalam kesehari-harinya. Mulai proses pengenalan kepada anak, kan kebetulan anak masih kecil ya, bukan saya tanamkan tapi coba saya kenalkan ke mereka, namanya penjara. Itu dengan harapan nanti suatu saat itu kalau memang ada sesuatu berkenaan dengan kabar masa lalu ayahnya itu tidak terlalu kaget dan mereka secara alamiah mengenalnya bahwa itu rumah, bukan penjara. Kalau yang saya alami, jadi memang masyarakat itu ketika melihat kedatangan dari teman-teman yang keluar dari penjara itu memang masalah kaget dan tidak itu wajar, masalah asing dan tidaknya itu wajar. Mungkin pertimbangan ini ya secara manusiawi ya, mereka pulang ya mungkin mulai dari senyum, sikap-sikap ramah, kemudian ketika dalam tegur sapa, kemudian ada hal-hal yang saling memberi, saling menerima. Itu tentu suatu cara untuk berinteraksi. Jadi saya anggap masyarakat banyak jalan sebenarnya untuk banyak memahami teman-teman yang keluar dari penjara ini. Dan setelah berintegrasi dengan masyarakat, saya merasa senang bisa diterima di sana sini, kemudian kita berbisnis juga banyak koneksi dan banyak lingkungan yang membantu kita untuk bisa sukses. Dan saya menganggap bagaimana teman-teman yang lain juga mendapatkan kemudahan-kemudahan ketika mereka bekerja atau berusaha, karena mereka pun jadi pegawai negeri pun juga nggak mungkin gitu loh. Ya yang selama ini saya lebih suka yaitu pendampingan ke teman-teman yang masih di dalam penjara atau proses di penjara kemudian menjelang bebas, kemudian teman-teman yang sudah bebas kemudian kembali ke tengah masyarakat dalam bentuk usaha. Jadi kita ikut sharing, ikut rembuk mencari solusi apa yang terbaik untuk membantu teman-teman semuanya.